Assalamualaikum. Yuk, kita langsung aja bahas salah satu fondasi paling penting dalam bahasa Arab Al-Quran, yaitu isim isyarah atau gampangnya kita sebut kata tunjuk. Saya yakin Anda pasti sering banget lihat 6 kata yang ada di layar ini. Kata-kata ini tuh muncul terus-terusan di hampir setiap lembar Al-Quran. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih bedanya? Fungsinya buat apa aja? Nah, ini janji saya, dalam 5 menit ke depan, kita nggak cuma akan kenal sama 6 kata ini, tapi kita bakal benar-benar paham cara pakainya. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita awali dari yang paling dasar, yaitu kata-kata buat menunjuk sesuatu yang posisinya dekat sama kita. Kata pertama dan yang paling umum adalah hadza. Hadza. Artinya simpel banget. Ini. Kata ini kita pakai buat nunjuk benda tunggal yang dalam bahasa Arab dianggap maskulin. Contoh paling klasiknya seperti yang Anda lihat, hadza baitun. Ini adalah rumah. Biar makin nempel di kepala, kita lihat contoh lainnya dari barang-barang sehari-hari. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza masjidun. Ini masjid. Polanya jelas dan gampang banget diingatkan. Sekarang, perhatikan baik-baik konsep penting ini. Dalam bahasa Arab, ada yang namanya gender gramatikal. Jadi kalau hadza itu buat yang maskulin, nah untuk kata benda feminin yang tunggal dan dekat, kita pakainya hadhihi. Hadhihi. Artinya sama-sama ini, yang bedain cuma gender kata bendanya aja. Oke, kita lanjutin lagi ya. Setelah yang dekat kita kuasai, sekarang kita pindah ke kata tunjuk buat objek yang letaknya jauh dari kita. Gini logikanya, kalau hadza artinya ini buat benda maskulin yang dekat, maka buat nunjuk benda maskulin yang jauh, kita pakai dzalik, yang artinya itu. Jadi kuncinya cuma satu, jarak, dekat, atau jauh. Wah, slide ini benar-benar bantu kita buat paham bedanya. Coba lihat kalimatnya. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Kelihatan kan? Masjidnya digambar dekat, makanya pakai hadza. Sementara rumahnya jauh, jadi pakainya dzalika. Jelas banget kan? Nah, biar polanya lengkap, kita lihat versi femininnya. Kalau hadhihi itu ini untuk yang feminin, maka tilka adalah itu untuk nunjuk benda feminin yang jauh. Sip, sekarang kita udah punya 4 kata, ini dan itu buat maskulin dan feminin. Oke, coba kita tes sebentar. Apa bedanya hadza sama dzalika? Perbedaan paling utamanya apa? Kalau jawaban Anda adalah jarak, 100 buat Anda, 1 buat yang dekat, 1 lagi buat yang jauh. Yang tunggal udah beres. Sekarang kita naik level ke bentuk jamak. Gimana caranya kita nunjuk sekelompok orang, bukan cuma satu benda? Nah, ini justru lebih gampang loh. Kalau kita mau nunjuk sekelompok orang yang ada di dekat kita, entah itu laki-laki semua, perempuan semua, atau campuran, kita cuma butuh 1 kata. Haulai, artinya mereka ini. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kalimatnya. Di gambar ini ada sekelompok siswa. Kalimatnya, haulai tullabun jududun. Artinya, mereka ini adalah siswa-siswa baru. Simpel kan? Dan ini dia kata terakhir dari 6 jagoan kita. Untuk menunjuk sekelompok orang yang posisinya jauh, kita pakai ulaika. Ulaika. Artinya, mereka itu. Tes kilat lagi. Apa artinya ulaika? Betul banget. Mereka itu. Buat nunjuk kelompok yang jauh. Mantap! Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Tentu bagus ya hafal kata-kata ini, tapi tujuan utamanya kan supaya kita bisa langsung ngeh pas baca Al-Quran. Yuk, kita lihat langsung contoh-contohnya di dalam ayat. Kita mulai dari ayat yang sangat kita kenal. Ayat kedua, surah Al-Baqarah. Dzalikal kitab, kitab itu. Penggunaan kata itu di sini menunjukkan betapa agung dan tinggi kedudukan Al-Quran. Dan hebatnya, sekarang Anda sudah paham makna kata pertamanya. Contoh lain dari kisah yang kita semua tahu, kisah Nabi Adam dan Hawa. Allah berfirman, dan janganlah kamu berdua dekati pohon ini, atau wala taqraba hadhihi syajarah. Di sini kita lihat ada kata hadhihi yang dipakai untuk menunjuk pohon yang spesifik dan dekat itu. Dan untuk yang jamak, coba perhatikan ayat ini. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah para penghuni neraka. Di sini, kata ulaika merujuk pada sekelompok orang. Tuh kan, sekarang Anda bisa langsung mengenali kata ini di dalam teks Al-Quran? Baik, kita udah bahas semuanya satu persatu. Biar ilmunya makin nempel dan gak gampang lupa, yuk kita kumpulin semua informasinya dalam satu rangkuman yang simple.
Ini dia rangkuman super praktisnya. Keenam kata tunjuk ini bisa kita petakan berdasarkan dua hal saja. Pertama, jaraknya dekat atau jauh. Kedua, jumlahnya tunggal atau jamak. Anggap saja ini peta atau contekan cepat Anda. Selamat, dalam waktu yang sangat singkat, Anda baru saja membangun pondasi yang kokoh tentang isim isyarah. Percayalah, ini adalah sebuah lompatan besar dalam perjalanan Anda memahami indahnya bahasa Al-Quran. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya, nanti saat Anda buka Al-Quran lagi, kata tunjuk mana nih yang akan Anda cari pertama kali? Pengetahuan baru ini sudah membuka pintu pemahaman yang baru. Selamat menjelajahi makna-maknanya lebih dalam.